Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta inovasi tani. Kali ini kita mengunjungi usaha pemeliharaan lebah tanpa sengat. Usaha ini sebetulnya belum seperti usaha komersial, tapi adalah usaha yang berarah nanti untuk komersial yang awalnya dilakukan riset. Sebelumnya usaha pemeliharaan lebah tanpa sengat, koloninya tergantung kepada alam, dicari di wilayah hutan sekitar perkampungan. Nah, sekarang riset ini sebetulnya melakukan duplikasi, melakukan pengembangan koloni. Dari koloni itu diharapkan masyarakat yang berminat memelihara lebah tanpa sengat sudah mempunyai tempat untuk membeli bibit atau koloninya. Kita ikuti usaha yang dilakukan pada Fakultas Peternakan Universitas Andalas ini. Pak Andi, sepertinya upaya Pak Andi dalam kegiatan ini adalah mengatasi persoalan yang sebelumnya beternak lebah tanpa sengat ini koloninya tergantung kepada alam. Sebetulnya apa esensi yang Pak Andi lakukan nih di lokasi ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya idenya kita membuat unit ini untuk riset itu adalah karena memang selama ini untuk budidaya lebah tanpa sengat atau nama lokalnya di Sumbar ini galo-galo, itu kita harus mendatangkan koloni dan hampir semuanya itu di awal itu ada kita mendapatkan koloni di alam. Oke, ya. Baik. Dan baik. Bisa hampir kita katakan bahwa satu koloni itu setara dengan satu pohon. Oke. Ya, karena walaupun ada yang di rumah-rumah di batu-batu, tapi kalau untuk yang favorit utusnya kita di Sumbar itu rata-rata memang bersarangnya sebagian besar mendapatkannya tidak mudah. Ya memang butuh Pak, pengalaman, nggak gampang juga karena kan kita harus nebang, kemudian bawa dari pinggir hutan atau di kebun ke lokasi budidaya. Nah, jadi melihat kondisi itu, kita karena di kampus kita berusaha memberikan solusi dengan keadaan tersebut. Kita coba membawa di sini, kemudian kita riset. Yang goalnya nanti adalah kita untuk duplikasi koloni, jadi perbanyakan koloni. Baik. Sehingga kalau itu bisa kita temukan metodenya, tingkat ketergantungan atau perburuan koloni di alam itu mulai kita kurangi. Oke. Ternyata selama ini tergantung kepada alam itu pasti akan menjadi kesulitan tersendiri bagi peternak lebah tanpa sengat gitu. Nah, sekarang kita berupaya untuk mengadakan. Nah, seandainya Pak Andi itu hanya koloni yang dari alam saja, kita biarkan secara alamiah saja. Katakanlah kita taruh di sekitar rumah kita atau lokasi. Berapa lama itu bisa bertahan koloni itu biasanya? Oke, Pak. Jadi ini memang pertanyaan juga yang sering muncul. Berapa lama sih umur koloni ini gitu. Misalnya kalau kita analogikan dengan ternak sapi misalnya, mungkin umur produktifnya itu kalau di betina itu paling 5 atau maksimal 6 kali beranak, sekitar 7-8 tahunan. Kalau galo-galo itu sebenarnya kalau lingkungan mendukung dan kita bisa mengatasi maksudnya pemangsa musuh dan kotak budidaya yang kokoh, itu insya Allah saya sendiri belum tahu nih berapa usianya. Karena memang dari fosil yang ditemukan, riset yang dilakukan, ini lebah tanpa sengat termasuk fosil lebah tertua yang ditemukan dan masih eksis sampai sekarang. Karena ada kelebihan dari lebah tanpa sengat ini adalah yang berbeda dengan lebah budidaya lainnya seperti apis cerana, lebah ternak lokal kita ataupun lebah mellifera adalah di mana kalau suatu koloni kita taruh di satu lokasi, itu peluang pindahnya itu sangat bisa dikatakan hampir mendekati nol, Pak. Kenapa? Karena kalau ratu sudah produktif, dia nggak bisa terbang lagi. Dia akan bertahan di situ. Bahkan meskipun vegetasi nggak mendukung, cuma lama-lama dia akan menyusut, punah. Tapi ini sebenarnya bukan karena umur punahnya, tapi adalah karena kondisi lingkungan yang memang tidak mendukung. Baik. Jadi ada ratu yang senantiasa setiap saat itu
bereproduksi, bertelur ya. Iya, bertelur. Nah, maka generasi baru terjaga. akan terjaga begitu. Ya beda dengan ayam kira-kira ya. Ya, ayam ada umur. Iya, umur pada saat puncak produksinya sudah menurun, sudah tidak efisien lagi, kita harus afkir. Jadi koloni galo-galo kita tidak perlu afkir. Tidak perlu afkir, Pak. Oke, baik. Bahkan tambah banyak, Pak. Iya. Cuman memang ratu itu ada usia produktifnya, Pak. Biasanya kalau di literatur yang kita baca itu di kisaran bahkan bisa sampai 4-5 tahun. Oke, baik. Nah, jadi kalau itu seandainya ratunya sudah tua, ditandai dengan bagian abdomen yang mirip udah bersisik, kemudian sayap udah mulai pecah-pecah. Nah, nanti dia akan regenerasi, Pak. Ada ratu baru. Ratu pengganti, akan tapi lahir. masih di koloni yang sama. Oke, baik. Nah, gitu. Apakah lebah tanpa sengat ini beragam pula jenisnya? Nah, yang di kita ini jenis yang mana ini yang terbaik sebetulnya jenis seperti apa, Pak Andi? Oke, makasih Pak. Jadi memang lebah tanpa sengat ini sangat banyak ya jenisnya. Di Sumatera itu sudah pernah dipublikasikan itu sekitar kalau nggak salah 19 ya, 18 19 saya kurang tahu pasti juga. Dan alhamdulillah itu kita di Sumatera. Pak. Oke, karena di baik. Kalimantan lebih banyak lagi walaupun ada yang sama. Oh, baik, baik. Ya. Kalau di lokasi kita ini kita sudah mengoleksi kemarin tuh ada 13 jenis. 13 jenis. Ya, cuman ada 2 jenis yang satunya memang mungkin koloni aslinya itu memang ada masalah. Kita tidak tahu pasti karena di kayu. Ya. Kemudian ada pupus. Kemudian satu lagi ini memang ada pertarungan, Pak. Jadi koloni itu diserang oleh koloni yang lain. Baik. Pada lokasi yang sama, jenis yang berbeda, ada kemungkinan mereka perang. Jadi ada pupus 2 dan sekarang tinggal 11. Oke. 11. Oke. Yang paling banyak untuk kita di Sumbar yang dibudidayakan itu adalah jenis Heterotrigona itama. Oke. Itu asalnya dari hutan Sumatera juga. Di Sumatera dan di Sumbar di kita. Kemudian ada Genio Trigona thoracea. Oke. Ya, itu yang sekarang yang fenomenal yang banyak dicari oleh pembudidaya. Kenapa itu yang diminta? Produksinya atau daya juangnya yang tinggi atau masa hidupnya yang panjang atau apa? Banyak faktor. Kayaknya seperti Itama. Itama itu udah teruji mampu beradaptasi di lingkungan dataran rendah, sedang bahkan tinggi yang di bawah sekitar 1000-an tuh masih bisa dia produktif dengan baik. Dengan produksi madu yang ya lumayan bagus ya. Jadi ada rata-rata di atas 300 gram lah per bulan panen tiap bulan. Ya. Kalau lingkungan mendukung ya, Pak ya. Kemudian kalau thoracea itu karakternya dia jinak. Jadi nggak suka nyerang ke rambut. Dan ukuran lebih besar. Daya jelajahnya ini lebih jauh. Daya jelajah lebih untuk mencari makanan nih. Kantong madu juga lebih besar, Pak. Ya, kita pernah uji itu satu kantongnya itu bisa 7,5 sampai 10 mili. Satu kantong. Kalau Itama itu di bawah 5 mili dia. Jadi ada harapan juga madunya lebih banyak kalau begitu. Iya, benar, Pak. Oke, baik. Jadi kalau saya dengar tadi itu, kalau berbeda jenis dalam lokasi yang sama ada kemungkinan mereka berkelahi, saling menyerang. Ada. Jadi sebaiknya dalam satu lokasi itu satu jenis, begitukah? Ya, karena ini memang untuk riset maka kita seharusnya kalau bisnis tapi kalau untuk untuk budidaya skala komersil memang disarankan satu jenis supaya resiko perkelahian antar jenis itu bisa dihindari. Yang kedua, sebenarnya satu jenis pun kadang ada saling serang, Pak. Koloni kuat menyerang yang lemah. Ini faktornya biasanya faktor vegetasi yang sudah mulai menipis, jadi mereka ada terjadi kompetisi. Bersaing juga untuk mendapatkan makanan. Benar, Pak. Kemudian juga persaingan dalam mendapatkan sarang untuk tempat untuk bersarang. Jadi koloni galo-galo ini kalau dalam satu dalam rentang 6-8 bulan di satu lokasi, itu biasanya mereka udah kembang banyak dan ada peluang mereka akan pecah koloni secara alami. Dan dia akan mencari kayu-kayu berlobang, pohon-pohon yang ada liangnya untuk bersarang di sana. Kalau itu tidak tersedia, kalau yang pecah koloni ini cukup besar, itu akan nyerang koloni yang kecil, Pak. Yang agak lemah. Jadi kita sering menyampaikan kepada pembudidaya peternak juga selalu sediakan kotak-kotak perangkap.
di sana. Kemungkinan mereka Iya. untuk pindah gitu. Iya, benar. Oke, Pak. baik. Akan dapat koloni secara gratis. Ya, gitu. Sepertinya budidaya lebah tanpa sengat ini atau galo-galo ini tidak terlalu sulit gitu, sederhana. Nampaknya makanan tidak tersedia, hanya mencari makanan secara alami. Nah, sebetulnya bagaimana nih proses budidaya lebah tanpa sengat ini? Oke. Dalam kita akan memulai budidaya lebah tanpa sengat, sebenarnya memang nggak terlalu rumit ya. Ya. Bahkan yang tidak punya waktu banyak pun bisa budidaya. Yang pertama itu kita memang hunting mau koloni yang kita akan budidayakan. Tapi sebelum itu didatangkan ke satu lokasi, kita perlu survei dulu. Oke. Ada tiga komponen yang harus ada di lingkungan itu, baru kita bisa menaruh galo-galo lebah tanpa sengat. Yang pertama itu adalah ketersediaan sumber resin atau sumber getah. Oke. Kenapa itu penting? Karena apa maksudnya itu sumber getah? Ya, jadi gini Pak. Jadi karena lebah tanpa sengat ini sekitar 70-80% di sarangnya itu adalah bahan bakunya itu dari getah. Oke. Sebagai pertahanan dia, karena dia tidak bersengat. Jadi itulah nanti yang menutup akses perusak, pengganggu, bahkan semut untuk masuk ke sarangnya. Nah, jadi itu di antara tanaman sumber resin itu seperti jenis mangga-manggaan, kuini, embacang kalau di kita. Tanaman yang ada getah juga barangkali ya. Kayak manggis, rambutan juga ada, dan banyak lagi jenisnya, ada nyampluk macam-macam. Ya, kalau di lokasi itu ada, itu berarti peluang kita naruh. Yang kedua, nanti yang resin ini atau getah ini nanti kita bisa panen itu jadi propolis dia. Oke, itu jadi produknya juga. Iya, nanti jadi produknya. Yang kedua itu yang harus ada itu adalah tanaman sumber nektar, yaitu cairan manis yang dihasilkan tanaman. Bisa dari bunga, bisa juga yang ekstra flora atau yang di luar bunga. Kalau yang dari bunga ya bunga-bunga seperti kalau di sini kita ada ini bunga tanaman air mata penganten dia. Ini kemudian juga ada santos di sini, juga ada tanaman kaliandra juga, kaliandra, dan ini kita datangkan semua di sini. Jadi awalnya ini nggak ada, kita tanam di sini sebagai vegetasi. Yang ketiga itu yang namanya itu adalah serbuk sari atau polen. Nah, ini dari tanaman nanti diambil oleh lebah, yang nanti produknya ini akan menjadi bipolen atau bibred. Jenis tanaman apa serbuk sarinya yang dibutuhkan oleh lebah tanpa sengat sebenarnya ini? Yang kalau serbuk sari pasti tanaman yang berbunga. Kayak ini juga ada serbuk sari. Kemudian tanaman kopi juga, kaliandra juga ada, santos. Tanaman hortikultura, jagung misalnya. Jagung apalagi ya. Ini sangat banyak polennya nih Pak. Ya, cuman syaratnya di situ. Tadi kan kesediaan 3 aspek tadi dari segi vegetasinya. Tadi ada sumber resin, nektar, dan polen. Kita juga perlu perhatikan lingkungan. Kita harus jauhkan lokasi budidaya kita dari penggunaan pestisida dan herbisida. Nah, ini musuh paling berat yang bisa membunuh massal ini, Pak. Baik, jadi sepertinya usaha pemeliharaan lebah tanpa sengat ini dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan sangat cocok sekali. Yes, Pak. Oke, baik. Jadi yang kedua, sepertinya Pak Andi, di wilayah pedesaan kita, anggaplah asumsi kita tidak menggunakan pestisida pertaniannya. Sumatera Barat terutama, yang kita kenal kalau di sekitar rumah kan tanaman itu selalu ada gitu. Sepertinya cocok ya? Cocok, Pak. Bahkan kalau kawan-kawan yang di daerah nggak dekat hutan seperti di Depok, di Jakarta itu mengembangkan namanya urban bee. Oke, baik. Jadi pelihara lebah di perkotaan dengan menanam bunga-bunga yang tidak hanya indah, tapi juga bermanfaat untuk lebah, dan kita bisa menghasilkan madu yang murni di sekitar pekarangan sendiri. Estetika dapat, penghasilan juga dapat. Oke, baik. Sebagai healing atau penghilang stres dari rutinitas juga dapat, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Pak Andi, saya lihat ini ada koloni itu di pohon kayu yang sudah relatif lapuk. Dan ada lagi koloni itu dibikin kotak seperti ini. Ini apa sebetulnya perbedaannya? Jadi gini, Pak. Tadi sesuai diskusi kita di awal bahwa mendatangkan koloni lebah tanpa sengat itu semua sebagian besar yang produktif itu di pohon. Jadi kita sebenarnya juga agak selektif memilih, kalau bisa usahakan nggak pohon hidup lah ya. Contohnya ini sebenarnya pohonnya udah lapuk karena ada lubang liang di dalam, jadi koloni bersarang di sini. Nah, inilah contoh koloni dasar
yang nanti ini akan dari kita, hutan nih berarti. Ya, ini dari hasil oke. ngambil di pohon. Nah, jadi di dalamnya ada sarangnya, ada bagian eramannya atau brood cell-nya. Lalu di sekitarnya ada madu, polen. Dari koloni dasar yang dari alam, lalu bagian bawahnya kita potong mendekati bagian sarang yang dekat ke bagian telurnya. Kemudian kita tutup pakai papan dan kita seal supaya tidak ada akses semut untuk masuk. Lalu di atas juga kita potong. Nah, lalu kita tempel kotak. Tujuannya ini kotak ini adalah untuk penampung. Penampung madu dan bipolennya. Ya, ini yang tempatnya. Ini kotak. Nah, ini. Kayak gini dia. Ini sarangnya. Ya, di sinilah dia menempatkan nanti madunya. Iya, benar. Baik, jadi ini ada kantong madu ini ya. Baik. Ini madu. Kemudian juga ada polen atau serbuk sarinya. Cuman kemudian di sini biasanya agak di tengah. Ada dia bikin seperti tangki ya. Sangat banyak tangki. Nah, sekarang tangki itu sekarang sudah terisi. Ada sebagian terisi. Iya, ini madu. Ini madu gitu. Ada juga bipolen kayaknya belum ada di atas, masih di bawah sepertinya. Madu inilah yang disedot. Iya, benar. Untuk dipanen. Baik. Dan yang ini jaring-jaring ini Pak, ini adalah getah yang digunakan yang kita sebut nanti propolis mentah. Baik. Jadi ini berharga juga, punya nilai ekonomi juga. Iya, kalau udah diextrak ini propolis namanya. Iya, benar. Baik. Kalau ini masih kotak yang masih mengandalkan pohon aslinya, sarang aslinya. Nah, kita juga sudah mengembangkan model kotak yang sesuai dengan ruangan aslinya, kita adopsi, tapi kita bikin dengan kayu. Ini kotaknya kita desain itu menganalogikan atau mengambil ukuran sarang aslinya. Jadi kita ada riset dulu, itu kita bongkar, kita ukur berapa ruangan sel eramannya untuk sel telurnya. Jadi kita bikin dengan kotak ini di bawah. Tanpa kita tahu dari kondisi aslinya, mereka tidak akan nyaman. Iya Pak, karena kotak ini itu harus memberikan efek yang lebih nyaman, lebih tahan dibandingkan alamnya. Itu konsepnya. Baik. Sepertinya ini adalah sangat visible atau mungkin rasional lah untuk dilakukan usaha, menambah pendapatan keluarga, bahkan mungkin usaha utama gitu. Dari aspek ekonomi, usaha pemeliharaan atau budidaya lebah tanpa sengat ini seperti apa Pak Andi? Sangat menarik sebenarnya. Awalnya sebelum masuk ke aspek ekonomi, budidaya lebah tanpa sengat itu tidak mengganggu ritme rutinitas kerja harian mereka. Dan ini juga bisa mendatangkan income. Kalaupun belum sampai income, setidaknya sudah mengangkat status kesehatan mereka dengan menggunakan bahan alami dari madu untuk membantu mempertahankan konsumsi keluarga. Iya, benar. Itu nilai pertama. Bagi yang sudah memenuhi kebutuhan keluarga, nah ini biasanya mulai mengarah ke arah komersil. Jadi sepertinya ini juga dalam ilmu tumbuhan membantu juga ya penyerbukan tanaman kita ya. Ada pengalaman tentang itu kalau memelihara ini kita? Jadi gini, kalau di luar negeri itu salah satu income yang didatangkan dari lebah itu adalah penyebukan. Cuman mungkin untuk di Indonesia kemarin itu kita belum ada lihat datanya berapa nilai ekonomis, tapi di banyak laporan riset itu mengatakan dia memberikan hasil tambahan di luar kita memberikan pupuk dan pengobatan lain itu dengan hanya menaruh lebah. Karena lebah itu membantu penyebukan sehingga bunga yang tersebuki lebih banyak dan bahkan itu buah yang dihasilkan itu lebih maksimal. Jadi ada kemungkinan tanaman buah-buahan yang ada di sekitar koloni kita buahnya lebih lebat ya. Iya, benar Pak. Nah, bahkan ada juga nih sebetulnya tanaman tertentu, buah naga misalnya, itu dibantu penyerbukannya oleh manusia kan? Iya, benar Nah, Pak. kalau dikombinasi dengan lebah tempal sengat ini, saya pikir ini sesuatu yang sangat menguntungkan Pak. Jadi ada menarik cerita kawan-kawan pembudidaya yang di Sumbar juga. Sebelum dia mengenal budidaya lebah tanpa sengat, beliau ini di Batu Sangkar. Sekarang konsen juga di budidaya lebah tanpa sengat. Itu petani labu, Pak. Labu, subur, bunganya banyak tapi jatuh. Baru terperhatikan oleh dia ada lebah yang kecil-kecil, itu bantu penyebukan dan setelah itu buahnya terbentuk. Itu awalnya. Jadi beliau ini pelihara memang khusus penyebukan, tapi sudah sekarang karena udah yang dipelihara itu adalah jenis koloni yang produktif,
produktif. Nah, jadi alhamdulillah madunya juga udah banyak. Baik, saudaranya. Pak Andi, ini sudah hasil panen kita ya di sini. Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Ini berapa? Ini satu botol ini berapa mili maksud saya? Berapa? Oke. Ini botol isinya 1/4 kilo, Pak. 250 gram. 250 gram. Kenapa kita nggak bikin satuan mili? Karena kalau kita takar pakai takar dia madunya sifatnya kental, jadi nempel. Oke, baik. Jadi kita baik, nggak bisa menakar dengan presisi. Jadi lebih baik kita pakai gram saja, kita bisa Di terak. pasaran ini dijual berapa, Pak Andi? Pasaran sekarang ini di kisaran 130 sampai 150 Sampai lah, Pak. 150 ribu rupiah Iya. per 250 gram. Jadi lebih kurang 600 ribu maksimum ya 1 Iya, kilogram kisaran ya. segitu. Nah, kalau sebanyak ini untuk berapa koloni dalam satu kali panen nih? Variatif sih Variatif, sebenarnya, ya, Pak. Jadi ya, kalau yang koloni-koloni optimal, baru itu mungkin ya belum sampai segini. Tapi kalau koloni udah stabil di atas 4 bulan itu kadang bisa produksinya ya satu koloni ini bisa setengah kilo, Pak. Oke, baik. Nah. Jadi satu koloni bisa Iya. menghasilkan setengah kilo Iya, dalam 1 bulan panennya. Iya, 1 bulan. Sampai 1,5 ya? Iya. 1,5 bulan. Bahkan bisa lebih, Pak, di musim-musim tertentu. Nah, ini ada mahasiswa kita yang juga budidaya di Sulawesi Selatan kemarin lagi yang banyak itu pas bunga durian banyak ya. Itu satu koloni Itama itu ada yang sampai lebih dari 1 liter, Pak. Baik, baik. Jadi pada daerah-daerah yang banyak Iya. tanamannya, tumbuhan buah-buahannya, ini sangat sekali akomodatif ya. Iya, sangat bagus sekali. Kemudian juga tergantung selain vegetasi tadi itu adalah kondisi musim, Pak. Oke, baik. Nah, jadi di baik. saat musim hujan itu memang produksinya sedikit. Bahkan kita cek dulu. Kadang kita nggak panen di musim hujan, Pak. Kenapa? Karena madu ini sebenarnya kan untuk lebahnya. Jadi kelebihannya laba untuk kita. Ya, jadi ya, etik ya, kita ke ternaknya ya, jadi betul, fokus untuk betul, dia. betul. Jadi ada kecenderungan kadang musim-musim hujan itu produksi menurun. Tapi kita coba mensiasati itu dengan menanam bunga-bunga yang nektarnya itu tertutup, Pak. Oke, baik. Tertutup. baik, Jadi baik. ada naungan. Jadi hujan pun pagi misalnya nektarnya nggak tercuci. Nah, nanti agak reda hujannya, lebahnya bisa ini lagi. Nah, itu Ya. mungkin terobosan nanti Iya, ke jadi depannya. sumber pangan lebah ini sebetulnya bisa ditanam sendiri ya, khusus untuk itu ya, Iya, bunga-bungaan. benar, iya, benar. Oke, baik, baik. Di perkotaan tentu saja tidak tertutup kemungkinan Iya, melakukan benar, itu. Kalau kita budidaya lebah tanpa sengat ini baru bisa panen setelah dipelihara berapa lama? Katakanlah kita sudah beli koloni yang sudah jadi. Oke, kalau koloni yang sudah jadi berarti koloni yang sudah ada bagian bawah telurnya dan ada bagian atas untuk tempat madu. Kalau seperti itu kalau vegetasinya bagus berarti bulan kedua sebenarnya kita udah mulai panen tuh. Baik, baik. Jadi 1 sampai 2 bulan. Ya, udah kita mulai panen. Nah, kalau vegetasinya bagus dalam artian bunga yang ada di lokasi baru tersebut itu sama dikenal sebagai bunga yang biasa didatangi oleh lebah. Ya, Nah, dan dia datang ke sana itu biasanya dalam bulan dalam 2 bulan kita sebenarnya udah panen. Berapa investasinya untuk satu koloni ini biasa di daerah kita ini? Iya, kalau Itama ini pasaran yang udah bermadu itu ya sekitar 1 jutaan. 1 jutaan. Ya, untuk jenis Itama dan Torasika itu 1,5 sampai 2 jutaan. Baik, jadi 1 sampai 2 juta lah tergantung jenisnya Tergantung ya. jenis. Tergantung jenis. Nah, setelah itu kita sepertinya tidak ada biaya operasional untuk pakannya, tidak ada sepertinya ini. Enggak, Pak. Tinggal Asalkan tanam. rajin menanam ataupun ada vegetasi di lingkungan kita. Walaupun mungkin pekarangan kita sempit tapi tetangga banyak bunga-bunga ya kita bisa ini Oke, naruh baik. juga di sana. Investasi lantas tunggu. Iya, Tunggu benar, panen Pak. gitu ya kira-kira ya. Pak Andi, selama riset dilakukan sudah berhasil kita mengidentifikasi duplikasi koloni misalnya? Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Jadi beberapa koloni sini adalah hasil perbanyakan kita. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depannya berharap nanti bisa lebih ditingkatkan persentase keberhasilannya sehingga kita berharap nanti bisa produksi secara massal. Iya. Ini salah satu koloni Genio Trigona Thoracea yang hasil kita duplikasi atau perbanyakan koloni. Kita menyebut metodenya itu adalah eduk split. Jadi gabungan antara eduksi cangkok dengan split atau membagi koloni splitting koloni itu kita gabungkan sehingga
waktu yang digunakan untuk mendapatkannya lebih cepat dan peluang keberhasilannya lebih tinggi. Oke, ini baik. koloni sudah baik. ada ratu Pak, usianya sekitar 3 bulanan lah lebih. Baik, baik. Nah, saudara, ini Pak Rusdi Mansa, SPT MSI ini sebetulnya dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Ia melakukan riset di ternak lebah tanpa sengat. Kenapa kita sebut lebah tanpa sengat itu ternak? Karena prinsip breeding, feeding, dan manajemen untuk lebah itu sudah diterapkan. Nah, dengan demikian, esensi ilmu peternakan yang 3 sisi itu pada lebah tanpa sengat oleh Pak Rusdi Mansa sudah diaplikasikan dengan baik. Semoga berhasil.